Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Filsafat Islam yang beranggotakan Desvita Aulia, Rizky Maulana, Maryam Fathia Robbi, dan Riki Alif Abdurrahmat. Kelompok kami akan memaparkan materi mengenai mengenal Al-Ghazali dan pemahamannya. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Riwayat hidup Al-Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Syi Asy-Syafi'i lahir di Tus 1508 sampai 450 Hijriah. Meninggal di Tus 1011 sampai 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah, bertepatan di umur 53 tahun. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat abad pertengahan. Imam Al-Ghazali dikenal sebagai bapak tasawuf dunia. Ia mengajarkan keselaraan hidup dunia dan di akhirat. Al-Ghazali adalah ahli fikih Islam yang menyandang gelar pembela Islam atau Hujjatul Islam. Riwayat hidup dan pendapat beliau telah banyak diungkap dan dikaji oleh para pendengar baik dalam bahasa Arab, bahasa Inggris maupun bahasa dunia lainnya termasuk bahasa Indonesia. Sanggahan Al-Ghazali terhadap para filsuf. Masalah metafisika yang menjadi sanggahan Al-Ghazali terhadap para filsuf adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pendapat tentang keazalian, dan yang kedua ada pendapat tentang kekekalan alam, dan yang ketiga keracunan pemikiran tentang Allah sebagai pencipta alam dan alam sebagai ciptaannya, dan yang keempat ada ketidakmampuan mereka untuk membuktikan adanya pencipta alam. Kelima, ketidakmampuan mereka untuk menunjukkan ketidakmungkinan adanya dua Tuhan. Dan yang keenam, pendapat mereka tentang peniadaan sifat Allah. Ketujuh, pendapat tentang zat pertama yang tidak dapat dibagi menjadi jenis dan diferensia. Yang kedelapan, pendapat tentang Tuhan yang tidak memiliki hakikat. Dan yang kesembilan, ketidakmampuan mereka untuk menjelaskan bahwa Tuhan tidak memiliki tubuh. Dan yang terakhir, ketidakmampuan mereka membuktikan bahwa alam mempunyai penciptanya. Saya Maryam Fathia Robbi Rodia dengan NIM 163 kelas 3D Jurnalistik ingin melanjutkan penjelasan dari biografi Al-Ghazali, yaitu pandangan Al-Ghazali tentang hukum kausalitas dan mukjizat. Al-Ghazali sampai pada penilaian kafir bagi mereka yang meyakini tiga masalah: kadimnya alam, pengetahuan Tuhan tentang yang parsial atau juz'i, dan kebangkitan jasmani. Ia menyatakan bid'ah bagi yang mempercayai 17 masalah lainnya, termasuk di dalamnya ada hukum kausalitas. Kritik ini ditujukan kepada dua filosof muslim sebelumnya, yaitu Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang dalam penilaian mereka sudah terlalu jauh mencampurkan ajaran-ajaran agama dengan pandangan filsafat, yakni filsafat Yunani. Di dalam salah satu karya monumentalnya, Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali menempatkan hukum kausalitas pada urutan ke-17 dari 20 butir pandangan filsafat yang dikomentarinya. Ia mengatakan bahwa keterkaitan sesuatu yang diyakini sebagai akibat dari kebiasaan atau al-adah tidaklah bersifat pasti atau doluri. Tidak ada kepastian pada salah satunya, baik pada apa yang disebut sebab maupun akibat. Umpamanya, hubungan antara hilangnya rasa haus dengan minum, kenyang, dan makan, ada hubungan antara mati dan terputusnya urat nadi pada leher, semua itu terjadi sebagai akibat dari takdir Tuhan dan sama sekali bukan terjadi dengan sendirinya. Jelasnya, hubungan masing-masing dari dua fenomena di atas yang terjadi secara beriringan bukanlah disebabkan oleh atau pada dirinya sendiri. Karena itu, tidak pula dapat dikatakan bahwa fakta yang terjadi sebagai suatu keharusan atau doruri. Sebab Tuhan mampu menciptakan rasa kenyang tanpa makan, menciptakan kematian tanpa terputusnya leher dari badan, dan seterusnya. Pandangan tadi jelas tidak sejalan dengan pandangan para filosof muslim sebelumnya. Bahkan yang dianggap mungkin saja terjadi dalam pandangan Al-Ghazali menurut mereka atau menurut para filosof itu adalah hal yang mustahil terjadi. Singkatnya, tidak ada kemungkinan untuk terjadi. Yang disangkal Al-Ghazali di sini adalah anggapan bahwa sifat-sifat khusus pada alam atau tabiah berfungsi dengan sendirinya tanpa ada kaitan dengan Tuhan. Hubungan keterkaitan inilah yang diputus para filosof muslim, karena Al-Ghazali memandang bahwa sifat khusus pada alam tidak dapat terlepas dari kudrohnya. Maka bagaimana mungkin api misalnya sebagai benda mati dapat membakar sebuah benda yang berada di dekatnya dengan kehendak api itu sendiri? Dan itu tidaklah mungkin terjadi.
Pada dasarnya, ia tidak mengingkari prinsip kausalitas secara total. Ia tetap mengakui adanya keterkaitan sebab dan akibat pada benda-benda yang ada di alam. Ketetapan ini disebut dengan sunatullah. Namun, semuanya terjadi bukanlah secara kebetulan dan spontan, menurut kehendak dari benda-benda itu sendiri sebagaimana anggapan kaum materialis atau naturalis. Para filosof selalu mengembalikan fenomena alam ini sebagai berasal dari dan karena alam itu sendiri. Hal inilah yang tidak dikehendaki oleh Al-Ghazali karena anggapan seperti ini dapat menyebabkan manusia menjadi kufur. Yang disangkal Al-Ghazali dalam hal kausalitas adalah memastikan terjadinya efek dari sifat-sifat khas pada segala sesuatu. Padahal, kesimpulan diambil lewat proses pengamatan indrawi yang berasal dari kebiasaan atau al-adah. Dari kebiasaan memang dapat ditarik suatu kesimpulan, namun hasilnya tidak pasti. Baginya, segala sesuatu di hadapan Allah adalah mungkin dan semuanya adalah masuk akal. Setiap sesuatu dapat berubah di luar kebiasaan sesuai dengan kesiapan benda-benda itu di dalam menerima sebab yang mengubahnya. Pendapat Al-Ghazali dengan dihidupkannya orang yang telah mati, berubahnya tongkat menjadi ular, dapat terjadi dengan cara ini karena materi sesungguhnya dapat menerima berbagai macam perubahan. Tanah dan segala unsur dapat berubah menjadi tumbuhan. Kemudian setelah tumbuh-tumbuhan dimakan manusia atau binatang, berubah menjadi sel-sel darah. Darah berubah menjadi sperma, sperma kemudian dimasukkan ke dalam rahim, maka jadilah binatang-binatang. Hal ini terjadi dalam hukum yang biasa dan dalam rentang waktu yang panjang. Mengapa para filosof menolak kekuasaan Allah Ta'ala untuk memutar materi melalui fase ini dalam waktu yang lebih pendek dari yang biasa terjadi? Bila dalam waktu yang lebih pendek dibolehkan, maka tidak ada hambatan untuk lebih pendek lagi dan bahkan sampai pada periode tertentu sangat singkat yang di dalam pengamatan indrawi, seakan-akan perubahan terjadi secara seketika dan spontan. Hal demikian menimbulkan sesuatu yang disebut dengan mukjizat bagi seorang nabi. Sesuatu pada dirinya sendiri adalah mungkin, tetapi segala kemungkinan itu tidak begitu saja terjadi. Kemungkinan itu dapat terjadi saat diperlukan seorang nabi untuk memperkuat keberadaannya dan menambah kebaikan. Kekhususan pada diri nabi tersebut tidak menutup kemungkinan secara akal. Karenanya, mengapa harus didustakan ketika suatu berita dinukilkan secara mutawatir dan dibenarkan oleh syara'? Selanjutnya, dalam sebuah artikel Al-Ghazali yang berjudul Tahafut al-Falasifah di Al-Ghazali, dalam sebuah artikel Fuad al-Ahwani yang berjudul Tahafut al-Falasifah di Al-Ghazali mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali tidak membantah sanggahan para filosof. Al-Ghazali mengakui bahwa benda-benda alami mempunyai keadaan atau sifat-sifat yang menjadi pembeda satu dengan yang lain. Akan tetapi itu semua dari segi kemungkinan, bukan kemestian. Karena Allah yang menjadikannya dalam wujud demikian. Dan Allah juga berkuasa mengubah sifat-sifat benda itu jika ia menghendaki. Keberlanjutan atau istimror atau kebiasaan, keberlanjutan istimror atau kebiasaan al-adah yang terjadi pada benda-benda akan mengakar dalam akal pikiran kita. Ini berarti kelaziman eksternal antar fenomena alami terpantul dalam pikiran melalui kebiasaan, sehingga timbul kepercayaan bahwa fenomena awal ada sebab bagi kejadian berikutnya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan tentang pandangan serta argumen dan penjelasan Al-Ghazali mengenai hukum kausalitas dan mukjizat. Pandangan Al-Ghazali tentang metafisika dalam konsep falsafah atau filsafat. Permasalahan mengenai metafisika adalah penciptaan alam, yang di dalamnya mempertanyakan tentang apakah alam baru atau kekal, tentang Tuhan yang hanya mengetahui hal-hal yang terperinci atau partikular, serta hubungan alam dengan ruang dan waktu. Pandangan Al-Ghazali tentang alam yaitu alam diciptakan Tuhan dari tiada yang bersifat hadis atau tidak kekal, yang mengharuskan adanya pencipta. Dalam hal pengetahuan Tuhan, Al-Ghazali berpendapat bahwa Tuhan mengetahui yang zuiyat, yang ada di alam ini, dengan menghubungkan penjelasannya terhadap ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 16. Kemudian mengenai alam yang dikaitkan dengan ruang dan waktu, Al-Ghazali berkesimpulan bahwa zaman dan ruang adalah hasil imajinasi akal,
atau perbuatan yang hanya menghasilkan sebuah khayalan. Karena zaman dan ruang tidak merupakan sesuatu yang pasti, karena waktu dan ruang tidak memiliki wujud sebelum alam diciptakan. Pemikiran Al-Ghazali tentang Tuhan. Yang pertama tentang wujud Tuhan. Al-Ghazali mengikuti tradisi ulama kalam Asy'ari dalam menetapkan wujud Tuhan. Beliau menggunakan dalil wujud Tuhan atas dua bentuk, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Yang dimaksud dengan dalil nakli ialah berdasarkan pemahaman terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Tentang hal ini, ia mengungkapkan, jelaslah bagi orang-orang yang berakal, apabila ia sedikit saja berpikir tentang kandungan ayat-ayat Al-Quran, lalu ia alihkan pandangannya terhadap keajaiban makhluk Allah di bumi dan di langit, serta keindahan penciptaan hewan dan tumbuhan, jelaslah bahwa perkara yang mengagumkan ini serta ketertiban yang rapi ini mesti ada yang menciptakannya, mesti ada yang mengaturnya, pembuat yang mengendalikannya. Ucap Al-Ghazali. Al-Ghazali membuktikan eksistensi Allah, pertama-tama dari cahaya yang dijadikan penerangan dan penempuh jalan iktibar adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Sebenarnya dalam fitrah manusia dan dalil-dalil Al-Quran sudah cukup untuk membuktikan bukti adanya Allah. Namun, karena mengikuti tradisi para ahli kalam, Al-Ghazali mengemukakan dalil-dalil akal. Dalam masalah ini, ia membedakan Allah dengan alam sebagai yang qadim dengan yang hudus. Wujud yang qadim merupakan sebab bagi adanya yang baharu. Oleh karena itu, wujud alam sebagai sesuatu yang baharu merupakan bukti nyata bagi wujud Allah. Bukti ini dijelaskannya. Pertama, sesuatu yang baharu atau sesuatu yang baru memerlukan kepada sebab yang menjadikannya. Kedua, alam ini baharu. Ketiga, jadi memerlukan kepada sebab yang menjadikannya. Adapun bukti bahwa alam ini baharu, karena segala jisim yang ada di alam tidak dapat dipisahkan dari berbagai peristiwa yang melekat padanya, seperti berubah, bergerak, dan tetap. Gerak dan tetap adalah silih berganti. Dalam hal ini pasti juga baharu. Karena jika tidak baharu, sehingga setiap gerak adalah akibat dari gerak sebelumnya. Maka dengan gerak ini kita akan sampai pada tanpa akhir. Gerak akan selalu merupakan sebab bagi gerak yang akan terjadi. Dan juga merupakan akibat dari gerak yang telah terjadi. Demikianlah tanpa ada ujungnya, ini mustahil. Adapun wujud Allah itu qadim. Al-Ghazali membuktikan bahwa jika ia baharu seperti alam ini, maka tentu juga memerlukan kepada sebab yang menjadikannya. Dan demikian pula sebab itu perlu kepada sebab yang lain pula sampai tidak ada habisnya. Hal yang demikian ini tidak akan menghasilkan apa-apa, atau ia harus berakhir pada pencipta yang qadim, yakni pencipta alam atau syani'ul alam. Yang kedua tentang sifat dan zat Tuhan. Menurut Al-Ghazali, ilmu yang sangat tinggi martabatnya ialah mengetahui Allah atau ma'rifatullah dengan mengetahui zat, sifat, dan af'alnya atau perbuatannya. Oleh karena zat Allah tidak dapat terjangkau oleh pengetahuan manusia, maka mereka tidak diwajibkan mengetahuinya. Dalam hal ini, mereka cukup mengetahui sifat-sifat dan perbuatannya saja. Seperti halnya Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya, Al-Ghazali menetapkan adanya sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Sifat-sifat tersebut terdiri dari sifat zat dan sifat ma'ani. Apapun dan bagaimanapun pandangan yang ditujukan kepada Al-Ghazali, ia tetap diakui sebagai tokoh yang amat berjasa dan menstabilkan pemahaman umat terhadap ajaran agama Islam. Kritik Al-Ghazali mengenai emanasionisme para filosof muslim. Teori emanasionisme merupakan tema sentral bagi para filosof muslim dalam menjelaskan tentang proses penciptaan alam. Lahirnya teori emanasi di kalangan filosof muslim ini mendapat kritik dari para teolog, salah satunya Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, sekiranya alam melimpah dari Allah sebagai suatu keniscayaan, maka alam ini akan qadim serupa qadimnya dengan Allah. Kritik Al-Ghazali lainnya terhadap para filosof muslim tentang teori emanasi ini yaitu ada yang mengatakan bahwa Allah hanya memikirkan dirinya, sedangkan akal-akal dapat memikirkan Allah dan dirinya. Pendapat seperti itu menurutnya telah menempatkan Allah lebih rendah dan hina terhadap ciptaannya. Pandangan itu tentu membawa kesimpulan bahwa akal-akal yang melimpah dari Allah lebih sempurna dan lebih mulia kedudukannya daripada Allah.
Pandangan para filosof muslim yang menyatakan alam qadim juga dikritik oleh Al-Ghazali. Menurutnya, penciptaan alam yang tidak bermula itu tidak dapat diterima oleh teologi, karena menurut teologi Tuhan adalah pencipta. Dan maksud pencipta dalam teologi ini, penciptaan sesuatu dari yang tiada. Jadi kalau alam dikatakan tidak bermula, maka alam ini bukanlah diciptakan, dan Tuhan bukanlah pencipta, karena alam diciptakan dari tiada sehingga tidak qadim. Perkembangan filsafat di Masyriq setelah Al-Ghazali. Menurut Montgomery Watt, atas jasa Al-Ghazali, pemikiran filsafat mengalami transformasi di kawasan timur. Hal tersebut dapat dilihat dari dua dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, penggabungan konsep dan metode filosofis ke dalam teologi rasional. Fenomena ini terjadi dalam pemikiran Asy'ariyah atau Muslim Sunni. Dan yang kedua, pencampuran filsafat dengan ide-ide Syiah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya konsep kebijakan iluminasi yang masih berpengaruh di Iran sampai saat ini. Selain dua penyebab atau dua dampak di atas, terdapat juga ilmuwan atau filosof lainnya yang muncul setelah Al-Ghazali di Masyriq, seperti Nasir al-Din al-Tusi, yaitu seorang ulama besar Syiah yang menghasilkan karya-karya lintas bidang dan dijadikan rujukan pada abad itu. Selain al-Tusi, ada juga Suhrawardi dan Mulla Sadra sebagai ilmuwan yang muncul setelah Al-Ghazali. Kondisi pasca Al-Ghazali di Masyriq condong pada tasawuf dan pemahaman tentang filsafat itu dibatasi, karena penguasa pada saat itu benar-benar menggunakan kekuasaan yang juga condong ke aliran Sunni. Pada saat itu penguasa juga sibuk di tengah gejolak politik pemerintahan, terjadi gempuran dari pemberontak, sehingga tidak terpikirkan untuk mengembangkan ilmu dan tasawuf pada masa itu. Baik, di sini saya Maryam Fatia Robirodia dengan NIM 163 akan memaparkan hasil diskusi kelompok 8 dengan tema Al-Ghazali. Pertanyaan yang pertama disampaikan oleh Nadia Nurfadilah dengan NIM 144. Al-Ghazali menyanggah pendapat filsuf mengenai Allah yang menciptakan alam semesta. Emangnya pendapat dan pemikiran Al-Ghazali itu seperti apa? Sampai dia bisa menyanggah pendapat filsuf yang lain yang bisa dibilang sebagian besar berpendapat seperti itu, berpendapat yang sama. Jawabannya disampaikan oleh Desvita Aulia dengan NIM 139. Pendapat Al-Ghazali tentang hal ini yaitu alam tidak qadim, dan ini berarti pada awalnya Tuhan ada, sedangkan alam tidak ada. Kemudian Tuhan menciptakan alam, alam ada di samping adanya Tuhan. Sedangkan para filosof sebelumnya menyatakan bahwa alam itu qadim justru karena Tuhan menciptakannya sejak azali atau sejak awal, sejak lama. Oleh karena itu, Al-Ghazali mengkritik atau menyanggahnya dengan menyatakan bahwa bila alam itu dikatakan qadim, mustahil alam itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi paham qadim membawa simpulan kalau alam itu ada dengan sendirinya, tidak diciptakan oleh Tuhan. Ini berarti bertentangan dengan ajaran, menurut Al-Ghazali, ini berarti bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang jelas menyatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan segenap alam semesta. Kemudian pertanyaan kedua disampaikan oleh Vera Sabrina dengan NIM 156. Dalam PPT yang ditampilkan terdapat sanggahan Al-Ghazali terhadap para filsuf dan salah satunya ada pendapat tentang kekekalan alam. Mengapa Al-Ghazali menyanggah pendapat tersebut? Jawabannya disampaikan oleh Ricky Alif dengan NIM 151. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh saudari Desvita tadi dalam jawaban dari pertanyaan sebelumnya, menurut Al-Ghazali, Tuhanlah yang menciptakan alam dari awal, bukan qadim dari awal. Al-Ghazali berpendapat bahwa sifat khusus dari alam tidak terlepas dari kudroh atau kehendak Tuhan sendiri. Al-Ghazali sampai pada tahap mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa alam itu qadim karena pendapatnya tersebut. Kemudian, pertanyaan ketiga disampaikan oleh Nurman Afisa dengan NIM 025. Di PPT dijelaskan bahwa Al-Ghazali ini menyanggah para filosof. Apakah ada alasan yang jelas tentang mengapa Al-Ghazali mengkritik para pemikir filsafat, sedangkan ia sendiri adalah seorang filsafat muslim? Dan apa yang membedakan ia dengan filosof muslim lainnya? Jawaban dari pertanyaan tersebut disampaikan oleh Maryam Fatia, saya sendiri dengan NIM 163. Alasannya terdapat dalam buku Al-Ghazali yang berjudul Tahafut al-Falasifah. Imam Ghazali mengatakan bahwa Imam Ghazali mengatakan bahwa para filosof telah banyak mengungkapkan argumentasi yang bertentangan dengan Al-Quran, sehingga dia menganggap para filosof telah mengingkari Al-Quran,
Bahkan Imam Ghazali pun dalam beberapa pendapatnya yang bertentangan sampai mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Nah, yang membuat Al-Ghazali ini berbeda dari para filosof lain adalah dilihat dari pendapat-pendapatnya yang menentang para filosof lain. Juga, salah satu keistimewaan Al-Ghazali dalam karya intelektualnya adalah bahwa ia tidak mau bertaklid atau mengikuti semata pendapat orang lain tanpa mengetahui alasannya secara seksama. Karena itu, sebagaimana yang ia kemukakan dalam bukunya, yaitu Al-Munqidh Minad Dalal, ia berusaha memahami secara tuntas semua bidang yang dikajinya, termasuk mengenai filsafat. Al-Ghazali pun cukup vokal menyuarakan pendapatnya, yang membuat ia diperhatikan oleh tokoh-tokoh filosof serta umat muslim lainnya. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kesimpulan dari materi mengenai filosof Al-Ghazali ini, Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh filosof terpandang pada zamannya hingga sekarang. Ia melahirkan banyak karya juga pendapat. Dengan pemikiran-pemikirannya, ia mampu menyanggah pendapat yang menurutnya bertentangan dengan Al-Quran dari para filosof lainnya. Al-Ghazali menentang salah satu pendapat para filosof tentang kekekalan alam. Menurutnya, alam itu ada karena kehendak Tuhan. Paham Qadim Al-Ghazali dan filosof lainnya berbeda dalam memaknainya. Ia sampai mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa alam itu qadim karena menurutnya bertentangan dengan Al-Quran. Inilah yang membuat Al-Ghazali berbeda dengan para filosof lainnya. Bahkan sampai sekarang, pemikiran-pemikiran Al-Ghazali terus dikaji dalam pembahasan filsafat Islam di beberapa silabus perkuliahan. Eksistensi Al-Ghazali tidak menurun karena ia sangat vokal dengan pendapatnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai Al-Ghazali. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.